Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan kita kelompok 7. Di video ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Nama anggota kelompok 7 yaitu Awal Rizky Pratama Mukti, Muhammad Adrian Masrur, Citra Fatimatu Zahra, dan Yasmin Rizky Almira. Dasar isi video ini yaitu 1. Pengertian biologi, ilmu sains, dan karakteristik ilmu sains. 2. Sistem tata nama ganda atau binominal nomenklatur. 3. Tujuan dan manfaat klasifikasi makhluk hidup. 4. Macam-macam sistem klasifikasi. Pengertian biologi. Biologi terdiri dari dua kata, yaitu bios yang artinya kehidupan dan logos yang artinya ilmu. Jadi, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Pengertian ilmu sains. Ilmu sains adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh dari pembelajaran dan pembuktian. Karakteristik ilmu sains. 1. Rasional atau logis. 2. Empiris atau eksperimen. 3. Objektif atau sesuai data. Dan 4. Akumulatif atau berkembang. Tumbuhan dan hewan masing-masing mempunyai nama ilmiah yang bersifat universal dan berlaku di seluruh dunia. Adanya pemberian nama ilmiah ini bertujuan agar terciptanya suatu sistem tata nama yang sederhana, mudah dipahami, dan berlaku secara internasional, sehingga tidak mau munculkan kesalahpahaman. Penamaan secara ilmiah tumbuhan dan hewan disusun berdasarkan taksonominya. Pertama, nama jenis atau spesies. Nama spesies dikenal dengan sistem binomial nomenklatur, yaitu pemberian nama dengan aturan dua nama. Sistem ini dikembangkan oleh Carolus Linnaeus. Contohnya, Felis tigris atau harimau, Columba livia atau burung merpati, Oryza sativa atau padi, dan Zeamais atau jagung. Kedua, nama marga atau genus. Nama marga tumbuhan atau hewan terdiri atas suku kata yang merupakan kata benda berbentuk tunggal. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital. Contoh organ tumbuhan yaitu solanum atau terong-terongan, dan contoh organ hewan yaitu felis atau kucing. 3. Nama suku atau familia. Nama-nama suku biasanya berasal dari nama marga makhluk hidup yang bersangkutan. Pada tumbuhan, nama suku ditambahkan akhiran aceae, sedangkan pada hewan ditambahkan akhiran ideae. Contoh nama suku Solanaceae yaitu Solanum ditambah Aceae, dan Felidae Felis ditambah Ideae. Berikutnya, ordo. Ordo merupakan kelompok familia yang memiliki sifat atau karakter tertentu yang sama. Biasanya nama ordo memiliki akhiran ales, contohnya Leguminales. Selanjutnya, kelas. Kelas merupakan kelompok ordo yang memiliki sifat atau karakter tertentu yang sama. 6. Filum atau divisio. Filum atau kelompok hewan dan divisio atau kelompok tumbuhan merupakan tingkatan takson yang terdiri dari beberapa kelas yang memiliki persamaan ciri. Nah, teman-teman, berikut ini contoh penggunaan tata nama ilmiah pada tingkatan takson untuk tumbuhan dan hewan. Tumbuhan misalnya kingdom Plantae, divisio Pteridophyta, kelas Equisetopsida, ordo Equisetales, familia Equisetaceae, genus Equisentum, dan spesies Equisentum debil. Untuk hewan, contohnya kingdom atau animalia, phylum Chordata, kelas Mamalia, ordo Carnivora, familis Felidae, genus Panthera, dan spesies Panthera tigris. Klasifikasi makhluk hidup bertujuan untuk beberapa hal berikut: menyederhanakan objek studi supaya mudah dipelajari, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup antar jenis sehingga mudah dikenali, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup,
dan mengetahui tingkat evolusi makhluk hidup berdasarkan kekerabatannya. Adapun manfaat klasifikasi yaitu memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam dan dapat digunakan untuk melihat kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Sistem klasifikasi makhluk hidup dibedakan menjadi 4, yaitu pertama sistem klasifikasi buatan. Disusun berdasarkan adanya satu atau sedikit persamaan ciri morfologis, alat reproduksi, habitat, dan daerah penyebarannya tanpa memperhatikan kesamaan strukturnya. Contohnya, anggrek, melati, bunga sepatu, dan mawar. Dikelompokkan dalam kelompok yang sama karena memiliki warna bunga yang sama, yaitu putih. Yang kedua, sistem klasifikasi alami disusun berdasarkan banyaknya persamaan ciri morfologi yang dimiliki oleh makhluk hidup. Contohnya, kuda, gajah, sapi, dan buaya. Dikelompokkan dalam kelompok yang sama karena memiliki jumlah kaki yang sama, yaitu 4. Ketiga, sistem klasifikasi filogenetik disusun berdasarkan sifat morfologi, fisiologi, dan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara taksonominya dengan yang lainnya serta mengacu pada hubungan evolusioner. Contohnya, pengelompokan hewan pada pohon filogenetik di samping. Yang terakhir ada sistem klasifikasi modern, disusun berdasarkan sifat morfologi, fisiologi, dan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara taksonomi dengan yang lainnya serta mengacu pada hubungan evolusioner. Contohnya, pengelompokan makhluk hidup menggunakan pohon klasifikasi modern di samping. Sistem Dua Kingdom diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus pada tahun 1745, yaitu Vegetabilia dan Animalia. Sistem Tiga Kingdom diperkenalkan oleh Erasmus Haeckel pada tahun 1886, yaitu Protista, Plantae, dan Animalia. Sistem Empat Kingdom dikemukakan oleh Herbert Copeland pada tahun 1956, terdiri dari Monera, Protista, Plantae, dan Animalia. Dikemukakan oleh Robert Whittaker pada tahun 1969, terdiri dari Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Sistem Enam Kingdom diusulkan oleh Carl Woese pada tahun 1977, terdiri dari Archaebacteria, Eubatesia, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Terakhir, sistem Delapan Kingdom dikemukakan oleh Thomas Cavalier Smith pada tahun 1993, terdiri dari Archaeobacteria, Eubatesia, Archaezoa, Protozoa, Chromista, Fungi, Plantae, dan Animalia.